Masih ingat dengan kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Asahan kilometer 4, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kamis pagi, tanggal 19 November tahun 2020. 5 orang tewas dalam kecelakaan maut tersebut. Namun kali ini akan membahas video viral Jumita Fani Sidabutar. Wanita yang gembira, terjadi kecelakaan beruntun di Siantar adalah anak pungut Sidabutar. Dan di dalam isi videonya wanita ini ingin berterima kasih kepada supir truk Fuso yang telah menabrak si korban. Kayak mana supir Fusonya ya? Masih hidup nggak? Jadi siapapun kalian yang tahu nomor supir Fuso, tolong ya kasih tahu nomornya ke aku, inbox. Aku mau bilang makasih banyak. Pematang Siantar, Kabarnas.com, video viral dugaan penghinaan yang dilakukan Jumita Fani Sidabutar kepada almarhum Hotdiman Sidabutar bersama ketiga cucunya, pasca kecelakaan di Jalan Asahan KM 4.5, Nagori Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Kamis, tanggal 19 November tahun 2020, akhirnya dilaporkan secara resmi ke pihak polisi. Pelapor langsung atas nama Lasaria Situmeang selaku istri dari almarhum Hotdiman Sidabutar pada Selasa, tanggal 24 November tahun 2020, sore. Delik hukum dari pernyataan perempuan yang mengaku senang atas peristiwaan naas itu adalah ujaran kebencian dan penghinaan. Hal ini dibenarkan istri almarhum saat dijumpai sejumlah wartawan di rumahnya, Rabu, tanggal 25 November tahun 2020, di Jalan Asahan, Simpang Karanganyar, Kabupaten Simalungun. Tengah duka atas musibah yang menewaskan suami dan ketiga cucunya, Lasaria Situmeang menjelaskan persoalan keluarganya dengan terlapor. Pertama, Lasaria menjelaskan asal-usul Jumita Fani timbul Sidabutar dalam silsilah keluarganya. Fani saat bayi adalah anak orang tak dikenal yang dipungut dan diangkat kakak ipar Hotdiman Sidabutar bernama Nursinta Manik. Nursinta Manik tak memiliki anak hingga mengangkat Fani sebagai putrinya. Masa itu, keluarga pun setuju dengan harapan bisa menemani Nursinta Manik sehari-hari. Namun setelah Nursinta tua dan sakit-sakitan, kemudian Fani sudah dewasa, Fani justru menganiaya ibunya. Sebelumnya, kata Lasaria, kakak iparnya itu sudah membulatkan diri untuk mewariskan satu unit rumah di Lorong 29, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar kepada Fania. Hanya saja, rencana itu berubah karena perilaku Fani dan mulai tahun 2016 Nursinta dan Fani berseteru. Jat-jat kali di dunia ini, geng. Iya. Nyawa dibalas dengan nyawa. Pacaran dengan si nainggolan itu, yang kini jadi suami, kakak kami, Nursinta Manik mulai dianiayanya. Dari situ kakak kami pun ingin mencabut nama Fani sebagai ahli waris, hibah. Disinilah mulai konflik. Mau dimasukkannya kakakku, Nursinta ke panti jompo. Tapi kata kakakku, antar aku ke rumah edaku aja, kata Lasaria. Belakangan Hotdiman Sidabutar membantu Nursinta Manik menengahi hubungan dengan Fani, meski akhirnya perseteruan justru berangkat ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada Maret tahun 2019. Hasilnya, Fani kalah. Sejak itu Fani berpikir mendiang Hotdiman Sidabutar mencampuri hubungannya dengan ibu angkatnya itu. Lasaria pun menegaskan bahwa semua yang disampaikan Fani adalah pernyataan bohong. Lasaria pun mengaku tidak berterima dengan sikap Fani. Nggak ada yang benar. Pertama, katanya dia waktu hamil mau dicelakai bapak almarhum Hotdiman Sidabutar. Padahal terbalik, bapak yang mau ditabrak. Kedua, katanya bapak mencuri barang dia. Terus katanya bapak mencuri PBB dari lurah, tapi justru ibu angkatnya sendirilah yang mengambil PBB untuk membayar pajak, ujar Lasaria. Kita udah sampai mau kasasi, ngerti kalian kasasi? Kita itu udah sampai sidang pengadilan loh, pengadilan. Sekarang mati pun bawa cucu, tapi gak apa-apa lah. Besar Banjarnahor SH, penasehat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Siantar Simalungun, mengaku telah mendampingi Lasaria Situmeang, istri almarhum Hotdiman Sidabutar, untuk melaporkan Jumita Fani timbul Sidabutar ke Polres Pematang Siantar. Laporan tersebut atas dugaan pencemaran nama baik almarhum Hotdiman Sidabutar, Kamis, tanggal 26 November tahun 2020.
Dalam laporan tersebut, Jumita Fani dilaporkan telah menghina Hotdiman Sidabutar dan ketiga cucunya yang meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun di Jalan Asahan, KM 4, Nagori Dolok Marlawan, Kabupaten Simalungun, Kamis, tanggal 19 November tahun 2020 lalu. Saat di kantornya, Besar Banjarnahor menyampaikan, laporan yang mereka layangkan ke Polres Siantar tersebut atas inisiatif Lasaria Bersitumeang. Pada awalnya, kita ada lihat story Facebook, ada 3 video. Dari 3 video itu, Jumita Fani Timbul Sidabutar berbahagia atas meninggalnya almarhum Hotdiman Sidabutar, ujar Besar Banjarnahor, Kamis, tanggal 26 November tahun 2020, sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dalam video tersebut, lanjutnya, Jumita Fani mengatakan almarhum Hotdiman itu iblis. Iblis. Dia iblis itu, iblis. Yang mati itu iblis, jadi nggak perlu kalian kasihani yang mati itu. Lalu Banjarnahor menafsirkan, bahwa kata-kata Fani dalam video itu menyebutkan seolah-olah Hotdiman seorang pencuri seperti mengambil surat PBB. Begitu video itu diberikan staf, saya simpulkan bahwa itu merupakan tindak pidana IT sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 1 UU nomor 19 tahun 2016, tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008, ungkap Banjarnahor saat diwawancarai Mistar. Terima kasih sudah menonton video hiburan Batak. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Mau lihat Teh Horas.